Makanya saya akan bacakan sini perkataan Al-Iz bin Abdissalam tentang yang dimaksud oleh bid'ah hasanah oleh beliau. Al-Iz bin Abdissalam ini ulama besar mazhab Syafi'iyah yang dinukil perkataannya oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi sehingga mengikuti mengatakan bahwasanya bid'ah terbagi menjadi 5. Dia mengatakan bid'ah terbagi menjadi 5. Dan sebelum saya membacakan perkataan beliau, saya ingin jelaskan. Yang dimaksud dengan bid'ah hasanah oleh para ulama Syafi'iyah adalah hal-hal yang berkaitan dengan sarana, bukan ritual. Contohnya mereka mengatakan di antara bid'ah hasanah, bid'ah yang wajib atau bid'ah yang mustahab, contohnya bikin jembatan, contohnya bikin pondok. Bikin pondok ada nggak di zaman Nabi? Pondok ada nggak di zaman Nabi? Nggak ada. Di zaman Nabi orang belajar di masjid, nggak ada pondok. Tetapi di zaman sekarang dibuat pondok. Pondok itu bukan ritual ibadah, tapi pondok itu sarana untuk bisa belajar agama. Bagaimana dengan ayat Al-Quran yang ditulis di kertas di dalam Tibbun Nabawi karya Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah murid Ibnu Taimiyah? Dua ulama yang jadi rujukan orang-orang yang suka bilang syirik, bid'ah. Saya punya kitabnya asli bahasa Arab, bahkan bukan cuma satu cetakan, punya 3 saya, beda-beda dari percetakan yang berbeda. Ya. Masih bahasa Arab. Di dalam bab huruf kaf, Kitabul Hilma, Imam Al-Marwazi meriwayatkan, aku datang kepada Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Abdillah Imam Ahmad bin Hanbal, faqultu, aku berkata, ya Abu Abdillah inni humimtu, aku dalam keadaan sakit panas yang parah. Kemudian fakatabali raq'atan, maka Imam Ahmad bin Hanbal menuliskan untukku dalam secari kertas, fiha maktubun, tertulis di kertas tersebut, bismillahirrahmanirrahim, bismillahi wa muhammadir rasulillah, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim, Allahumma rabba Jibrila wa Mikaila wa Israfila wa Izraila, ishfi sahiba hadzal kitab bihaulika wa quwwatika ya ilahal khalqi, amin. Kalimat begitu. Kalau nggak percaya buka Tibbun Nabawi yang masih bahasa Arab, nanti saya tunjukin bab huruf kaf. Kalau yang terjemahan banyak orang yang sekarang itu merubah-rubah, tidak sesuai dengan yang aslinya. Terjemahan banyak yang diselirukan, banyak yang diselewengkan, banyak sekarang untuk menutup-nutupi kebenaran. Supaya apa? Membenarkan apa yang diajarkannya, mengajarkan syirik, bid'ah, begitu. Tuduhan-tuduhan seperti itu. Akhirnya kitab ulama rujukannya sendiri dihilangkan. Saya mah punya Fatwa Ibnu Taimiyah 20 jilid, saya punya, ada di kamar di sini. Silakan kalau ada yang mau baca. Ibnu Taimiyah juga pakai bid'ah hasanah. Baca ya hayyu ya qayyum la ilaha illa anta 40 kali ditetapkan oleh beliau, hitungannya 40 kali. Waktunya juga ditetapkan rutin tiap di antara qobliyah subuh dengan salat subuh. Emang ada hadisnya? Moal aya nepi ka Firaun balik deui hudang deui ngajak orang main kelereng, main panggal. Nya nguseup di Citarum moal aya moal kapan kita hadisna. Itu bid'ah hasanah Syekh Ibnu Taimiyah. Sekarang pengikut-pengikutnya bilang semua bid'ah itu sesat. Apa berani menyesatkan Syekh Ibnu Taimiyah? Ayo, tanda tanya besar, live streaming internasional sama saya. Kitabnya juga mungkin mereka nggak punya, atau punya tapi ditutup-tutupi. Banyak ini seperti itu. Syekh Ibnu Taimiyah tiap ba'da sholat subuh beliau zikir berjamaah bersama jamaahnya, doa bersama. Beres itu beliau menghadap ke arah kiblat, memanggil seorang ulama yang sedang nyantri di tempat beliau, namanya Imam Al-Bazzar, pengarang kitab Musannaf 12 jilid. Imam Al-Bazzar sini kemari, duduk di sampingku. Kata Imam Al-Bazzar, aku didudukan oleh Syekh Ibnu Taimiyah di samping beliau. Fasami'tuhu, maka aku mendengar apa yang beliau ucapkan. Beliau itu ya yukarrirul Fatihah, membulak-balik Al-Fatihah, mengucapkan, mewiridkan Al-Fatihah dibulak-balik ya, hatta yatlu asyams, sampai terbit matahari. Emang ada hadis Rasulullah ngajarin atau melakukan wirid Al-Fatihah dari ba'da subuh sampai terbit fajar, sampai terbit matahari? Ada tidak? Tidak ada. Ini bid'ah hasanah, jangan diingkari ini. Kembali ke kitabnya langsung. Nah, seperti itu. Sengaja saya sambungkan supaya faham, jangan mudah untuk memfitnah, jangan mudah untuk menuduh-nuduh orang lain.